Pemirsa, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah Marcelino dan kawan-kawan tentunya menekuk Arab Saudi dengan skor 2-0. Berkat kemenangan itu, peringkat timnas Indonesia langsung lompat ke posisi ketiga, 1 poin di bawah Australia yang ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Untuk memperkuat lini serang, Indonesia segera mendatangkan penyerang handal. Salah satunya adalah Ole Robedi yang sedang diincar saat ini. Akankah kemudian dengan adanya pemain tambahan seperti Kevin Dix, Max Hilgers dan juga Ole Robedi, timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami ada mantan kiper timnas Indonesia Marcus Horizon melalui sambungan Zoom. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Opan Lamara. Dan saat ini di studio TV One sudah bergabung bersama dengan kami ada pemerhati sepak bola sekaligus pemimpin redaksi TV One, Bang Lalu Marasatria Bangsa. Selamat petang, Bang. Petang, Mbak ya. Ya, kita sapa juga. Selamat petang, Bu Markus. Selamat petang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Bang Marat terlebih dahulu, Bang. Kalau kita lihat kemarin kemenangan Indonesia kontra Arab, paling tidak membuka peluang kembali Indonesia bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalau Anda melihat, Bang, sebenarnya apa yang membuat permainan timnas kita begitu luar biasa kemarin, bahkan juga bisa meraih kemenangan kontra Arab Saudi? Siapa yang berperan di sini? Ya, semuanya berperan. Yang pasti ada juga faktor yang dilupakan adalah satu faktor kritik. Kritik publik yang demikian keras kepada STY terkait soal pola main. Kedua, tekanan daripada federasi, dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir yang kemarin ya, mengancam akan mengundurkan diri. Itu berperan besar melecut STY sebagai pelatih untuk mengeluarkan seluruh pikirannya dan seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Kalau kita lihat bahwa dari sebelumnya lawan Jepang maupun lawan Cina, kan perbedaan terjadi. Baik dari pola main maupun semangat. Kemarin kalau kita lihat seluruh pemain timnas itu mengejar bola, tidak menunggu. Meskipun polanya sedikit bertahan, tapi semua pemain timnas itu mengejar pemain-pemain Arab Saudi. Benar bahwa secara ball position kita kalah jauh. Arab Saudi itu 73%, kita 27%. Tapi kan hasilnya beda. Kita bisa memanfaatkan peluang sekarang yang ada jadi gol. Meskipun pada awal-awalnya ada suatu peluang emas tapi terlewat gitu. Tapi kita syukuri apa yang sudah dicapai oleh timnas. Ya, ternyata kritik itu bisa boleh dimanfaatkan dengan lebih positif dan juga produktif dalam laga kemarin ya, lawan kritik Arab dan Saudi. tekanan kepada STY dan timnas itu dilihat sebagai vitamin, bukan sebagai musuh. Gitu. Itu yang udah membuat kemenangan kita dan juga semangat dunia sepak bola kembali membara untuk kemudian menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ingin ke Bang Markus. Bang, kalau Anda melihat ya dari permainan kontra Arab Saudi kemarin dan juga beberapa game sebelumnya, tentu kita melihat ada perbedaan yang begitu cukup erat lah kalau kita lihat ya, tapi mencolok juga. Tapi kalau misalnya kita lihat, Bang, apa yang menurut Anda menjadi pembeda dalam pertandingan lawan Arab Saudi kemarin? Ya, yang pertama saya ucapkan dulu ya selamat buat tim nasional yang meraih kemenangan pertama lawan Arab Saudi di GBK. Saya melihat anak-anak pemain tim nasional sudah berjuang sampai 99 menit. Ya, ini yang kita harapkan ya. Pada pertandingan Arab ini sangat berbeda ya. STY mempunyai strategi, dia memainkan ya kurang lebih 3-5-2 sepertinya, terus striker dan satu Marcelino Ferdinand dimasukin di menit-menit awal. Biasanya kita ketahui Marcelino ini kadang-kadang dimainkan di babak kedua atau sebagai pengganti. Nah, dengan kehadirannya Marcelino di lini tengah, Marcelino dapat merubah keadaan. Dia bisa mengacak-acak lini pertahanan lawan Arab Saudi, sehingga Arab Saudi tidak mengetahui ini ada Marcelino, seorang Marcelino yang emang jarang dimainkan. Ternyata kemarin dimainkan. Akhirnya ya Arab Saudi tempat kebingungan nih di lini tengah. Kita ketahui emang Arab Saudi di lini tengah kalah sama pemain-pemain kita ya. Mereka selalu menyerang lewat flank sayap dari sisi kanan kiri di para pemain tim nasional. Makanya di sini letak keunggulan kita.
bagaimana peran para gelandang-gelandang kita berperan sangat bagus sekali dan itu yang menyulitkan buat Arab Saudi. Iya, kalau kita lihat kan memang permainan Marcelino begitu luar biasa, dia menjadi man of the match pada laga lawan Arab Saudi kemarin. Apa yang bisa Anda lihat dari pemain satu ini, Bang? Ya, saya sama Marcelino di Timnas U16 saya mulai 2018 ya. Kita emang sudah mengetahui Marcelino ini mempunyai bakat yang sangat-sangat bagus sekali. Dia mempunyai skill individu yang berbeda, walaupun agak egois, yaitu wajar karena dia tipe-tipe pemain penyerang ya, bukan pemain bertahan. Jadi di kotak penalti kadang-kadang dia egonya keluar, kadang-kadang dia juga bisa langsung menempatkan posisinya bola itu mau kemana, apakah mau di placing, apakah di shooting, atau dikasih ke temannya. Itu makanya dari 2018 kita menemukan Marcelino di Timnas 16, ini kita ketahui Marcelino memang mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Ya, salah satu bakat yang luar biasa yang ditampilkan kita melihat bersama tadi malam ya. Dengan kemenangan ini, Bang Mara, kalau Anda melihat bagaimana kemudian peluang timnas kita dalam pertandingan ke depan di grup C ini, apakah kemudian ada peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia? Peluang terbuka. Kalau lolos langsung, artinya kita harus memenangkan seluruh sisa pertandingan. 4 game ke depan. 4 game ke depan lawan Australia, lawan Cina, Bahrain, dan Jepang. Tapi kalau kita mengambil 7 poin saja, peringkat 3 kita dapat. Tapi kalau kita lihat paling tidak, apakah kemudian dengan Australia, kemudian Bahrain dan juga Cina, kalau kemudian kita bisa mendapatkan poin penuh, apakah sudah cukup itu, Bang? Tambah 3 game, 15 poin cukup. Kita bisa menang dengan Australia, Cina, dan Bahrain, itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup? Lebih dari cukup. Kemungkinan ke sana ada tidak? Peluang itu ada besar kalau kita lihat bahwa di sepak bola itu apapun bisa terjadi. Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang peringkatnya jauh, dan di Piala Dunia kemarin Arab Saudi di bawah dan di bertarung bintang. Jadi apapun yang bisa terjadi dalam sepak bola. Yang penting adalah seperti permainan kemarin, bahwa mengejar, mainnya Spartan, disiplin, tanpa lelah. Tanpa lelah, baik. Sudah bergabung juga pemirsa bersama kami di studio TV One. Sudah ada Bang Opan Labara, pengamat sepak bola. Selamat petang, Bang. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat beragatu. Langsung datang kami. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami, Bang. Kita ingin dengar, Bang. Langsung boleh ya. Kita berikan nafas sedikit lah ini ya. Bagaimana kemudian Anda melihat permainan timnas kita yang luar biasa, walaupun kalau kita bilang sebenarnya kita tidak punya ya yang namanya striker sejati, tapi kemudian Marcelino main dengan luar biasa malam hari tadi. Iya, jujur sebelum laga tadi malam saya termasuk agak mulai apatis dengan penampilan tim kita dari waktu ke waktu, termasuk kepemimpinan dari Sinteyong sebelum laga tadi malam. Dan laga tadi malam menunjukkan bahwa sebetulnya sepanjang keinginan kuat itu hadir, motivasi itu ada, determinasi itu lahir, maka sebetulnya kita punya contoh bahwa saat kita bermain di Cina beberapa tahun yang lalu, Bang, kalau kita melihat statistik pertandingan bagaimana kita begitu mendominasi pertandingan pada saat itu. Pole position, peluang dan lain-lain sebagainya. Tapi Cina yang menang. Nah, tadi malam rupanya kita mengalami hal yang sama ya, bahwa determinasi, semangat, keinginan kuat itu bisa mengalahkan statistik pertandingan yang memang lebih didominasi oleh Arab Saudi. Bukan cuma ball position, tapi peluang bagaimana mereka menciptakan sampai 13-14 peluang, tidak ada yang berbuah gol. Kemudian kita bermain juga sangat efektif. Dan yang paling menggembirakan tadi malam adalah penampilan anak-anak seperti tidak memiliki lelah sama sekali. Iya, nggak ada lelah, bermain lepas. Kemudian Marcelino contohnya, kita harus mengakui bahwa Marcelino menampilkan permainan terbaik sepanjang karirnya bersama timnas tadi malam. Dan determinasi itu hadir di semua pemain. Bagaimana mereka memblokir, mematahkan peluang dari Arab Saudi. Kemudian bagaimana kita menciptakan gol itu sampai kepada bagaimana Marcelino bisa menghadirkan dirinya. Tepat berada di bawah gawang. Itu kan determinasi yang luar biasa. Pak Marcelino bukan striker, dia pemain tengah. Dan dia bisa berada di situ. Itu dia. Tapi faktor apa yang menurut Anda kemudian permainan kemarin betul-betul di luar nalar kita semua? Satu, mungkin ada peran ketua umum Eto'o. Kita melihat sebelumnya saat kita kalah dari Jepang beberapa tahun yang lalu, beredar video
bagaimana Ketua Umum Erick Thohir memberikan motivasi yang luar biasa di ruang ganti pemain. Kemudian mungkin itu juga yang menjadi pelecut salah satunya bagi pemain. Yang kedua adalah kritik yang tidak habis-habisnya dan begitu tajam, termasuk dari saya. Pasca kekalahan menghadapi Jepang itu, saya termasuk yang sangat kritis pada Sinteyong. Dan Sinteyong kita tahu mentalitasnya adalah mentalitas seorang Korea yang pantang menyerah dan menganggap bahwa semua kritikan itu adalah sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Vitamin kalau kata Bang Mara. Betul, vitamin ya. Dan hal-hal begini yang membuat Sinteyong dan pasukannya akhirnya bangkit. Karena kalau kita berbicara dari sisi kualitas tim, kualitas materi pemain, seharusnya memang kita tidak kalah ya dengan materi yang kita miliki saat ini, kemudian persiapan yang juga kita miliki, terlepas dari bahwa ada beberapa yang masih debut sebagai debutan di timnas ini. Nah, yang kedua kalau kita berkaca dari laga tadi malam, ini adalah merupakan the winning team sebenarnya ya, pemain yang memang sudah memiliki chemistry satu dengan yang lain. Untuk yang pertama kalinya dalam 3 laga terakhir, bahkan dalam 4 laga terakhir, Sinteyong tidak menurunkan pemain debutan tadi malam sejak kick-off babak pertama. Artinya ini adalah starting 11 terbaik yang diturunkan dalam 3 atau 4 laga terakhir, di mana tidak ada debutan di situ. Chemistry antara pemain sudah ada, kemudian mereka juga sudah sering bermain bersama. Nah, Marcelino kembali mendapatkan kepercayaan untuk bermain di lini tengah. Yang sebelumnya peluang atau kesempatan itu sudah hilang bagi seorang Marcelino. Tadi malam luar biasa. Sekali lagi ini adalah timingnya Marcelino. Luar biasa. Itu dia Bang Opan. Saya mau ke Bang Markus. Bang, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan, paling tidak menjaga lah ya, stamina dan juga semangat dari para pemain timnas, para pemain Garuda kita ini untuk nanti laga ke depan, game ke depan lawan Australia, Bang? Ya, kita ketahui ya, tim nasional ini setiap pertandingan berbeda-beda ya. Coach STI mempunyai taktik dan strategi tersendiri. Mudah-mudahan nanti ya lawan Australia, mudah-mudahan taktik STI itu tepat dan jitu, karena pasti mereka sudah melihat video Australia, di mana Australia berbeda sama pemain Arab ya, karena Arab tipe pemain yang selalu menyerang dari flank. Ya, kalau Australia dia menyerang, dari flank juga menyerang, tapi dia sering kombinasi juga di lini pertahanan atau di sektor gelandang mereka. Jadi buat Australia ini kita patut waspadai ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita salah strategi lawan Australia disamakan sama Arab Saudi ya, itu berbahaya ya. Saya yakin Coach STI mempunyai taktik tersendiri lawan Australia. Pasti saya yakin itu berbeda. Mereka lawan seperti Arab kemarin ya, pasti saya yakin itu berbeda. Ya tentu kalau kita lihat kan dalam grup neraka ini pasti setiap negara harus selalu berubah strateginya untuk bisa memenangkan peluang paling tidak poin penuh begitu. Nanti kita akan bahas kembali hal ini. Usai jeda saat lagi, tetap bersama kami di Kabar Petang. Ya pemirsa, euforia kemenangan Indonesia kontra Arab Saudi memang boleh-boleh saja, tapi seperti yang sampaikan Marcelino tadi ya, jangan berlarut-larut karena tujuan kita bukan di sini. Tadi Erick Thohir juga sampaikan Bang, bahwa paling tidak target ke depan menang 2 kali kandang, Australia dan juga Bahrain dengan 6 poin penuh. Menurut Anda bagaimana Bang? Realistis, karena di kandang kita akan menjamu Cina dan Bahrain. Cina dan Bahrain kalau dari segi kuat teknis permainan hampir sama seperti dengan Arab Saudi. Tapi sebelum ke sana perlu kita jangan sampai lupa lah, kita harus mengapresiasi peran pemerintah. Tanpa peran pemerintah yang besar terhadap timnas ini, hampir kecil kemungkinan untuk kita sampai ke ronde ketiga ini kecil. Dengan kebijakan pemerintah yang melakukan naturalisasi, mempermudah naturalisasi, itu luar biasa perannya. Kalau berharap tanpa naturalisasi, perjalanan sungguh sangat panjang. Bung Opan nanti bisa menambahkan itu. Jadi peran pemerintah dan PSSI yang memberikan support yang luar biasa kepada STY dan timnas ini memang luar biasa. Jadi wajar juga bila Pak Erick Thohir itu menuntut, mengancam, karena dia sudah melakukan segalanya untuk tim ini. Gitu. Nah kalau soal ke depan nanti, ya kalau dilihat sekarang lah pelapisnya perlu ditambah. Bagaimana menambahnya? Bisa lewat naturalisasi atau lewat lagi meningkatkan kualitas pemain-pemain yang saat ini ada. Tapi jarak antara pemain yang kemarin itu jauh. Jadi sekarang adalah STY kita sudah menemukan formasi yang pas.
ke depan jangan sekali merubah tim ini. The winning team tadi Don't ya. sing the winning team. Iya. Itu ada rumus dalam sepak bola. Jadi kalau toh ada pemain yang tidak main karena akibat akumulasi kartu dan cedera, itu 1-2. Iya. Nah, tinggal dicari pelapisnya yang hampir sama. Bisa lewat naturalisasi, bisa meningkatkan. Inilah saatnya STY untuk berkomunikasi kepada pelatih klub, baik pelatih klub di luar negeri maupun klub yang di lokal, untuk meningkatkan, memberikan tip kepada, pesan kepada pelatih-pelatih masing-masing untuk apa yang dibutuhkan oleh dia kepada pemain-pemain ini. Support total ya. Iya. Oke, Bang Apalagi Opan. masih ada waktu tersisa yang cukup panjang kan. Dari sekarang ke bulan Maret ada 4 bulan. 4 bulan. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang LMS tadi, bahwa don't atau never change the winning team. Nah, salah satu problem yang saya amati dari saya, jadi misteri juga bagi kita, adalah ketidak konsistenan STY terhadap starting 11 yang diturunkannya di setiap laga. Kita melihat misalnya, kalau kita berkaca pada hasil pertandingan sepak bola menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, maka harus kita akui hasil ya. Saat itu kita bisa menahan 2 raksasa Asia ini dengan skor imbang, artinya bahwa sebetulnya tim yang kita miliki pada saat itu sudah cukup solid, sudah cukup kuat. Tapi kok tiba-tiba saat kita tandang ke Bahrain, kemudian kita tandang lanjut ke Cina, tim ini berubah lagi. Ya, bahkan ada pemain debutan yang belum pernah ada chemistry dengan tim sebelumnya, yang belum pernah ada bermain bersama tim Indonesia sebelumnya, langsung diturunkan sejak menit awal. Nah, sekali lagi berkaca dari itu, kalau kita berbicara sepak bola kan ujungnya sepak bola ada 2. Satu, statistik pertandingan, yang kedua hasil pertandingan. Nah, yang paling ideal adalah kalau secara statistik pertandingan kita memang dominan, kita perkasa, kita kuat, kemudian hasilnya juga kita menang. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Artinya bahwa sekali lagi ini saatnya untuk STY mencoba untuk mempakemkan timnya yang tampil sebagai pemenang tadi malam. Di starting 11 itu jangan dulu ini dirubah. Kecuali ada hal yang mendesak, ada yang cedera, ada yang tidak fit dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada alasan yang mendesak, maka pertahankan the winning team ini. Kemudian yang kedua, STY sudah harus memikirkan pelapis atau pemain cadang pengganti. Jika salah satu di antara pemain yang tampil sebagai starting 11 tadi malam ini ada yang mengalami cedera atau harus ada yang diganti. Karena apa yang kita saksikan tadi malam, terlepas dari hasil kita menang 2-0, satu, statistik pertandingan sekali lagi sangat didominasi oleh Arab Saudi. Yang kedua, saat pergantian pemain dilakukan, di pertengahan babak kedua, di situ terlihat bagaimana jomplangnya antara pemain yang diganti dengan pemain yang masuk. Yang ketiga adalah, ini pesan satu-satunya, pesan terakhir dari saya pada STY, bagaimana menekankan kepada pemain untuk bisa lebih mengendalikan emosi. Jangan terbawa arus kepemimpinan wasit, agar kejadian tadi malam, bagaimana kartu merah kita peroleh tidak terjadi lagi pada laga-laga itu dia, mental ya Bang, selain juga taktik yang kemudian harus dipertahankan. Bang Markus, next game kita ada Australia dan itu permainan berada di kandang Australia. Ini pertama kali untuk kita, apa yang kemudian harus dilakukan baik itu oleh ST maupun juga tim kita. Apakah kemudian the winning team ini juga harus dipertahankan untuk laga ke depan lawan Australia? Ya, saya pikir sama ya. Kalau misalkan pertandingan Australia pemainnya yang seperti main melawan Arab Saudi, saya yakin tetap para pemain timnas Indonesia menunggu untuk melakukan counter attack lagi seperti yang dilakukan lawan Arab Saudi kemarin, yaitu sangat berhasil. Memang kita ketahui Arab Saudi sangat telat transisinya dari menyerang bertahannya. Mereka terlampau jauh antara pemain belakang sama gelandang itu terlampau jauh. Jadi akhirnya bisa kita menciptakan 2 gol. Nah, lawan Australia saya pikir ini tim yang sangat bagus juga. Mereka transisi juga bagus seperti para pemain Jepang yang mempunyai transisi dari menyerang bertahan, mereka cepat langsung balik ke pertahanan untuk menjaga gawangnya. Makanya kita juga nanti lawan Australia ini butuh lebih kerja keras lagi. Mudah-mudahan di Australia ya paling tidak minimal kita menang, syukur alhamdulillah ya. Draw 1 poin itu udah sangat bagus sekali itu juga. Iya, tapi menarik juga kalau kita melihat ya bagaimanakah permainan Australia lawan Bahrain kemarin dengan hasil seri. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan tim Australia ini, Bang Markus? Ya, saya pikir tim Australia ini seperti apa ya? Seperti ini juga ya, solar ya. Jadi bensinnya dia lama, panasnya baru panasnya takutnya di akhir nanti nih Mbak. Ini yang kita takut di Australia ini gitu loh Mbak.
Iya, menarik Bang Mara. Menurut Anda seperti apa Bang? Haruskah kemudian kita juga waspada dengan Australia ini dengan Harus beberapa permainan waspada, terakhir kemarin? harus waspada. Pasti kita lawan Australia pun kita tidak mungkin main terbuka. Iya. Pasti kita akan Wait and menunggu. see, ya. Iya. Kita apalagi kita laga tandang. Laga tandang pasti kita akan mengamankan pertahanan, lini pertahanan dulu sambil menunggu peluang untuk. Nah, catatannya adalah bagaimana kita begitu memperoleh peluang diselesaikan dengan baik. Iya. Nah, kalau saya lihat tadi malam kan peluangnya kita banyak, tapi yang diselesaikan kemarin baru 2. Dua. Iya, betul. Gitu. Jadi harusnya setiap peluang yang dapat harus diselesaikan dengan Oke. baik. Hal demikiankah juga yang harus dilakukan pada saat nanti melawan Cina? Iya. Nah, kalau melawan Cina rasanya kita harus mainnya Main di kandang terbuka. sendiri, ya. Itu dia. Lain sendiri. Gitu. Karena memang strategi ini kan harus kemudian Disesuaikan disesuaikan dengan lawannya. dan juga tempat pertandingannya, betul. Nah, kalau kita berkaca sekali lagi, never change the winning team. Yang kedua, target. Nah, target saat kita tandang ke Australia tentu yang paling ideal adalah paling Seri. tidak draw, ya seri. Kemudian 2 laga kanan kita maksimalkan dengan 2 kemenangan. Nah, kalau kita targetnya di Australia adalah draw, ya kita seperti kata Bang Mara tadi, ya jangan juga langsung kebablasan dari menit awal main terbuka habis kita Ya, bisa habis. wait and Jadi, see lah ya. paling bagus wait and see. Kemudian memaksimalkan serangan balik seefektif mungkin. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kebugaran pemain. Karena ini ada waktu nih, istirahat agak panjang 4 bulan. Seperti pesan Bang Mara tadi, bagaimana keberadaan dari pelatih-pelatih di klub sembari mengarungi liga domestik, bagaimana pemain yang menghuni pemain timnas, apalagi yang menjadi pemain utama di timnas, ya harus dijaga kebugarannya bersama klub. Karena mereka akan kembali ke klub. Dan mereka paling akan berkumpul paling tidak 1 minggu ya sebelum keberangkatan ke Australia nanti. Artinya menjadi tanggung jawab klub dimanapun pemain bermain, terutama di internal Indonesia, Liga Indonesia, untuk membantu STY menjaga kebugaran mereka. Jangan sampai nanti kembali ke nol lagi. Iya kan? Nah, itu dia. Menarik juga kalau kita lihat kemarin yang tidak nampak dalam laga Indonesia tim Garuda kita lawan Arab Saudi adalah Hilgers dan juga kemudian Kevin Dix. Iya, betul. Terlebih lagi ada ancang-ancang oleh Rumende juga akan kemudian ditarik juga dalam laga berikutnya Bang Opan. Iya. Jujur memang harus kita akui bahwa kita masih butuh pemain berkualitas terutama untuk lini depan. Ya. Tadi malam menjadi pembuktian lain. Tadi Bang Mara menyinggung lagi, begitu banyak peluang yang kita hasilkan tapi penyelesaiannya hanya ada 2. Iya. Terutama di 15 menit babak pertama ya, paling nggak ada 4-5 peluang ya. 4-5 peluang yang paling tidak atau saya bisa menghasilkan 3 gol lah sepanjang babak pertama. Tapi itu dia, insting pemain depan, ketajaman pemain depan, kualitas pemain depan sangat kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan di waktu tersisa itu semua bisa kita tambal ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga bahwa bagaimana dengan tiba-tiba Bahrain bisa menahan imbang Australia tadi malam dan sebagainya. Sekali lagi menunjukkan bahwa di grup C ini kekuatan nyaris merata. Kesampingkan Jepang. Grup neraka ini ya Bang. Kesampingkan Jepang. Ya. Tapi 5 negara lainnya kekuatannya merata. Bisa saling mengalahkan. Bahkan Bahrain bisa mengalahkan Australia di kandang Australia. Ini bisa menjadi contoh bagi kita saat kita bertandang nanti. Kemudian Cina bisa mengalahkan kita. Baik. Kemudian Bahrain juga bisa menahan imbang, bisa saling mengalahkan. Apapun bisa terjadi Apapun nanti bisa di 4 terjadi. laga ke depan. Bang Mara, kalau kita lihat Bang bagaimana kekuatan skuad Garuda kita dengan kemudian tambahan Kevin Dix, Hilgers dan juga Ole nanti kalau kemudian bisa bergabung bersama dengan kita. Ya pasti akan meningkat, tapi tim ini kan semua tim yang 5 istilahnya Bang Opan ini kan semuanya kompetitif. Iya. Apapun bisa terjadi. Sepak bola pun sampai menit ke 90 itu apapun bisa terjadi. Yang penting bagaimana kita menjaga konsistensi, konsentrasi sampai peluit akhir. Iya. Bahkan sampai menit ke 99 sekarang. Bang. Kemarin 99 Saat menghadapi Bahrain ya gitu. Nah ya itu dia. Kalau misalnya kita melihat bagaimanakah harapan dari sisa laga skuad Garuda kita di grup C ini dengan beberapa game ke depan, Bang Markus, seberapa optimis Anda untuk melihat tim Garuda kita bisa langsung paling tidak berada di peringkat 3 paling tidak ataupun bahkan bisa di 1-2 agar langsung lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, Bang Markus? Ya, dengan kemenangan lawan Arab Saudi, saya pikir optimis ya, karena dari peringkat 2 ke peringkat 6 ini, 5 ini poinnya hampir sama semua dan hanya Bahrain aja yang cuma poin 5. Saya pikir ini pertandingan di grup ini menentukan sampai pertandingan terakhir. Iya. Tapi kita ketahui pertandingan terakhir kita lawan Jepang, kita main di Jepang. Dan Cina main di Cina lawan kalau nggak salah lawan Arab Saudi.
lawan Bahrain, terus Arab Saudi pertandingan terakhir lawannya Australia. Jadi saya pikir ini grup yang memang benar-benar ditentukan lolosnya itu semua tim itu di akhir pertandingan, saya yakin. Makanya mudah-mudahan di pertandingan kita nanti di kandang lawan Cina dan Bahrain kita dapat poin 6. Jangan sampai kita draw, Mbak. Kalau draw makin tipis lagi kita untuk naik peringkat 3, 4 gitu, Mas. Oke, singkat mungkin Bang Markus. Ini kita tahu betul bahwa laga ke depan baru terjadi pada Maret nanti, tapi sedikit lah berikan semangat untuk adik-adik Bang Markus. Silakan Bang Markus. Ya, yang pasti buat para pemain timnas ya, tetap berjuang, semangat, tanpa lelah. Kita seluruh masyarakat Indonesia tetap berdoa semoga timnas ini bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Amin. Oke, baik Bang Mara. Ada yang ditambahkan Bang? Kita berharap bahwa penampilan timnas ini bukan hanya semalam, tapi konsisten dan lebih meningkat lagi untuk saat lawan Australia, Bahrain, Cina dan Bahrain. Jepang kita tidak hitung lah. Tapi kita berharap Jepang lolos duluan dan berharap Jepang menampilkan pas saat kita pemain-pemain mencoba uji coba pemain-pemain barunya. Gitu. Oke, menarik. Singkat Bang. Ya, kita mensyukuri apa yang kita raih sejauh ini posisi ketiga, tapi kita tidak boleh merasa cukup. Ada 4 bulan tersisa, kita harus benahi tim ini. Kalau perlu, memang dibutuhkan dan STY mau, tidak ada salahnya untuk mencari pelatih kaliber dunia dari Eropa untuk melapis keberadaan STY di sisa 4 bulan ini. Kemudian penambahan materi pemain terutama di lini depan. Harus bisa. Oke, seperti judul kita kali ini, Timnas lolos Piala Dunia, kamu bisa. Iya. Terima kasih Bang Opan. Sama-sama. Sudah bergabung di Garup Petang. Terima kasih Bang Mara. Terima kasih Bang Markus.